Ibu Mary. Ya, selamat malam. Malam, Opa. Ini Ibu Mary, saya datang. Ya. Dan Ibu Mary di meja ini. Ya. Ini ada apa sebenarnya? Ini makanan apa ini? Ini ubi. Ubi ini biasa disebut bilang ubi manusia. Tetapi jangan kaget karena ini bukan manusia, tapi ini ubi. Ini ubi ini di umurnya sekitar 1 tahun. Pas musim-musim begini baru panen. Ubi ini tadi saya beli, Opa, bukan punya kita. Saya beli di pasar Loloa. Saya beli di pasar ini, ada mama-mama yang bawa. Harganya murah besar begini 10.000. Caranya mereka gali di mereka punya kebun. Kemudian mereka bakar pakai api yang bagus. Harus baranya bagus. Kemudian mereka bakar sampai masak seperti ini. Jadi ini model begini sudah mulai bagus. Tadi sudah sempat potong sedikit. Ini hasilnya ini. Jadi ini Opa juga bisa makan ini. Karena lembut bagus ini. Tidak keras. Itu artinya sudah saatnya untuk panen dan makan. Kalau sudah begini sudah bisa panen dan makan. Ini juga kalau kita bikin kolak enak sebenarnya. Tapi tadi kita beli yang sudah jadi. Sebenarnya dia bisa campur dengan ini, Opa. Ini ada ubi kayu, ubi jalar, sama pisang. Kemudian dicampur dengan gula pasir sedikit, gula merah, dan santan kelapa. Jadinya kolak. Nah, ubi yang ini sebenarnya kalau buat kolak juga enak. Gurih, manis, lembut, dia enak sekali. Tapi tadi kita ke pasar tidak dapat. Kita dapat yang sudah diolah begini langsung kita makan. Dan ini memang tidak ada zat kimia, tidak ada bahan kimia di sini. Karena langsung gali dari kebun, mereka langsung bakar dan langsung dijual. Ibu Mary ya. guru agama ya? Saya guru agama, Opa. Oh, jadi tapi untuk makanan seperti ini sebagai orang guru agama itu apakah anak-anak sekolah anak-anak harus makan nasi saja atau ubi begini juga boleh? Sebenarnya di keluarga-keluarga mereka kalau orang tuanya ada waktu sempat beli di pasar bisa kita mengajarkan mereka harus makan makanan lokal, makanan yang ditanam oleh bapak mama kita di rumah. Tapi kebanyakan orang sibuk, kadang orang tidak mau capek-capek lagi. Seperti saya juga, Opa, ini di rumah tidak tanam, tapi mau makan langsung beli jadi saja. Jadi ini di pasar itu jualnya banyak. Ada yang sudah dibakar begini, ada yang masih mentah. Kalau kita mau bikin kolak atau mau kukus, kita bisa beli yang mentah. Tapi kalau mau langsung begini, sudah kita beli yang bakar begini. Dan saya, suami, anak-anak lebih suka yang langsung bakar begini. Kita pulang, kita tinggal buat kopi atau teh, kita langsung minum seperti ini lebih suka. Tidak mau yang repot-repot. Oh ya, jadi dari segi pendidikan juga ibu beritahu anak-anak juga jadi makanan begini bisa. Baik, tidak perlu hanya nasi atau apa. Iya. Dan bisa. Ini juga bergizi. Iya. Tidak ada zat kimia apa-apa. Dan anak-anak ada yang cerita bahwa ini kalau orang tua buat, mereka jadikan kolak itu, anak-anak suka makan. Tetapi kadang kan orang tua sibuk, ya tidak sempat olah. Sebenarnya bapak mama siapkan waktu untuk olah-olah seperti ini, makanan lokal, makanan tradisional seperti ini untuk anak-anak makan. Oh, jadi ini yang bilang ubi manusia yang? Iya, ini ubi namanya saya tidak tahu, Opa, tapi sering disebut bilang ubi manusia, hanya bentuknya ubi bukan manusia, namanya saja. Namanya sering kita ke pasar tuh kita tanya ini apa ini ubi manusia. Itu mama-mama di pasar tuh bilang begitu. Oh ya, itu disebut ubi manusia karena ubi ini biasanya dalam lalu kemudian orang kalau mau gali, orang berusaha buat lubang supaya manusia itu bisa masuk sehingga disebut ubi manusia. Itu sudah soal lain. Jadi terima kasih Ibu Mary. Terima kasih, Opa. Apakah ada pesanan untuk kawan-kawan tentang makanan seperti ini? Ada, Opa. Yaitu? Untuk Bapak Mama, kalau ada waktu, sempatkan diri sesibuk apapun. Tolong
kalau ada uang, kalau ada waktu, beli makanan lokal seperti ini untuk anak-anak. Dan kasih ajar mereka bahwa ini kita bisa tanam di rumah kita masing-masing. Dan ini enak, dibakar seperti enak, kukus juga enak, pakai buat kolak seperti yang ini Opa, dicampur di sini juga enak. Jadi pesan saya, jangan hanya belanja di toko, belanja barang-barang yang dikirim dari luar, tapi kita harus olah ini. Bila perlu, biasa di pasar itu dijual, kita beli, kita potong ujung begini, kita tanam, itu sudah jadi. Mama-mama itu bisa kasih ajar begitu. Jadi di rumah juga kami sudah buat beberapa, sudah tanam-tanam juga, karena ujungnya ini kita bisa tanam dan hidup. Jadi pesan saya, kalau boleh siapkan ini untuk anak-anak bisa makan, ajar mereka bahwa ini salah satu makanan orang Timur, orang NTT. Dan jangan lupa bahwa kita kenal kita punya makanan lokal seperti ini. Terima kasih banyak Ibu Mary. Sama-sama Opa. Selamat malam. Selamat malam.